Hello Church, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tak terasa kita telah masuk di minggu yang pertama di bulan Februari. Sungguh merupakan musim di mana waktu berjalan dengan cepat sekali ya. Kita baru saja merayakan tahun baru dan tibalah kita di bulan yang kedua. Dan saya terus berdoa Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Saya ingin berterima kasih untuk Pastor Jimmy Untoro dan Ibu Jenny Untoro dan semua tim kepemimpinan yang ada di Jabodetabek dan juga di kota-kota yang lainnya yang mengizinkan saya untuk ada di platform Anda hari ini, untuk meminjam pulpit Anda sejenak untuk bisa membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya sungguh percaya bahwa tema kita di tahun ini, di bulan-bulan awal ini pun sesuatu yang profetik sekali. Sesuatu yang bertemakan destined, atau memang telah ditetapkan dari mulanya. Sesuatu yang memang telah ditentukan oleh Tuhan. Bukan di tengah hal yang telah Dia tetapkan itu kita gak harus ngapa-ngapain. Tapi justru di tengah sesuatu yang memang kita telah dipilih dan ditunjuk dan diangkat sama Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan. Justru di situ Dia ingin ada satu kemitraan dengan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu ingin membangun hubungan yang diperbaharui di setiap waktu dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi bukan destinasinya saya rasa yang menjadi tujuan utama daripada seluruh pattern dan prinsipal yang ada dalam firman Tuhan. Tetapi the journey, suatu perjalanan, suatu hubungan, sebuah kekaripan, suatu kekeluargaan, sebuah koneksi yang Tuhan ingin bangun dalam kehidupan kita semuanya. Dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang singkat dengan judul Take Your Ground. Take Your Ground. Bahwa Anda dan saya dipanggil untuk mengusahakan tanah kehidupan kita. Take your ground. Dan salah satu destiny, salah satu tujuan yang Tuhan tetapkan kepada manusia yang pertama dan Hawa adalah to cultivate the land. Untuk mengusahakan dan merawat tanah itu yang Tuhan sudah berikan buat umat manusia menjadi lebih baik. Wah, itu merupakan sebuah perintah yang sulit karena yang menciptakan adalah Tuhan. Harus membuat sesuatu menjadi lebih baik, merawatnya menjadi sesuatu yang lebih berbuah. Dan kemudian Dia ngomong tentang ada dominion mandate. Suatu mandat untuk bisa berbuah dan berkembang dan menguasai bumi. Saya rasa itu merupakan sesuatu tanggung jawab yang besar dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi saya berselebrasi, saya senang karena saya destined, saya dipilih. Tapi selain daripada itu saya menyadari bahwa di tengah penunjukan Tuhan, di situ ada tanggung jawab yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan juga dalam kehidupan Anda semuanya. Jadi saya yakin sekali bahwa kemitraan dengan Tuhan merupakan suatu hal yang harus kita hidupi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari musim ke musim dalam kehidupan Anda dan saya. Dan mari sama-sama kita buka dari Matius pasal yang ke-13. Matius yang pasal ke-13 di sini diberitakan dalam firman Tuhan bahwa Dia menceritakan sebuah parable atau perumpamaan, sebuah kiasan yang bisa membantu murid-muridnya dan juga Anda dan saya hari ini untuk bisa lebih mengerti apa maksud dan tujuan dan isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Di Matius 13 ayat 3 dikatakan, dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Purposeful. Ketika dia keluar dari rumahnya, maka dia keluar untuk melakukan sesuatu. Saya senang dengan ayat ini karena itu mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa in life we all need to be purposeful. Setiap dari kita bukan hanya ditunjuk oleh Tuhan, tapi setelah ditunjuk kita harus mengerti the purpose of God. Tujuan dari Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Yesus berbicara dalam parable, dalam kiasan supaya kita bisa melihat. Jadi ketika kita membaca Alkitab bukan hanya audio, tapi imajinasi kita itu dibuka, digugah oleh Tuhan. Sehingga kita ketika baca Alkitab kita nggak menjadi orang yang sepertinya mati akal budinya, tetapi kita menggunakan seluruh audio, visual, dan kita punya imajinasi untuk membayangkan apa yang sedang Yesus katakan untuk murid-muridnya dan untuk Anda dan saya. Dan hari ini dikatakan bahwa kebiasaannya Tuhan sering sekali dia mengucapkan sesuatu itu dalam bentuk parable supaya memaksa kita untuk bisa waspada, alert, untuk bisa melihat segala macam hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kejadian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya bisa kita paralelkan dengan firman Tuhan. Yesus seringkali menyuruh muridnya untuk alert, untuk waspada. Lihatlah burung-burung, lihatlah ladang yang telah menguning. Dia menyuruh kita untuk menjadi orang yang alert, menjadi orang yang awas, menjadi orang yang paham zaman dan bukan orang yang gagal paham dengan apapun yang terjadi di sekeliling Anda dan saya dan kemudian dikoneksikan dengan firman Tuhan. Dan di sini dia memberikan kepada Anda dan saya sebuah cerita yang sangat luar biasa dan kemudian Yesus sendiri akhirnya menjabarkan apa arti dari perumpamaan itu. Dan kalau Anda membaca firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa tanah itu adalah hati manusia. Tanah itu adalah hati Anda dan saya. Tanah itu adalah, kalau saya mau luaskan lagi, adalah kehidupan kita. That's the land, that's the soil yang Tuhan tetapkan. Dan tanah itu ada batasnya, dalam hidup kita juga ada batasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Dan sehingga di sini saya bisa kalau boleh izinkan saya untuk elaborasi sedikit dari firman Tuhan yang tadi saja baru saja kita baca. Tanah itu dipercayakan kepada kita. Our life, kehidupan kita bukan hanya kehidupan kita sendiri, tapi kehidupan kita ini dipercayakan. Oleh siapa ya? Kita tahu oleh Tuhan yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Tanah itu dipercayakan. Keluarga itu dipercayakan. Kalau saya diizinkan sama Tuhan berkeluarga, saya punya istri, saya punya anak, maka keluarga itu dipercayakan dalam kehidupan saya. Pekerjaan itu dipercayakan. Pelayanan itu dipercayakan. Dipercayakan untuk mengelola dan kemudian pada suatu kali semuanya harus dikembalikan kepada pemilik sejatinya, yaitu Yesus sendiri. Jadi kehidupan kita di mana kita pikir kita punya begitu banyak kebebasan, inovasi dan sebagainya. Sebetulnya kehidupan kita, hati kita, apapun yang kita pegang dalam tangan kita, itu semuanya dipercayakan oleh Tuhan. Dan di sini saya yakin sekali bahwa kalau Anda membaca sepanjang firman Tuhan, terutama di Imamat, Bilangan, Ulangan, bahwa kata tanah itu, land, adalah sesuatu yang sangat sacred sekali. Sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang diwanti-wanti dipesankan oleh Tuhan. Bahkan di Imamat 25 dikatakan tanah pusaka itu nggak boleh dijual. Artinya apa? Your life yang sudah dikasih sama Tuhan ini bukan hanya dipercayakan, tetapi segala yang dipercayakan itu harus mampu untuk dipertanggungjawabkan. That's why apapun yang kita punya ya dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan dan kemudian kita punya panggilan dalam Tuhan, keluarga kita, apapun yang Tuhan izinkan kita kerjakan dengan tangan kita, don't sell it for short. Jangan biarkan izinkan kehidupan kita tuh ada sale, ada diskon besar-besaran dalam kehidupan Anda dan saya, sehingga kita jatuh kepada hal-hal yang sepele, merugikan, mendukakan Tuhan dengan sengaja dan berulang-ulang tanpa kita menyadari bahwa sebetulnya apapun yang kita pegang itu dipercayakan oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan pada suatu kali harus dipertanggungjawabkan. Sehingga seperti job desk daripada manusia pertama Adam dan Hawa, mungkin itu juga merupakan job desk dalam kehidupan kita. Kita diberikan tanah di mana kita dipercayakan
Dan ketika tanah itu diberikan kepada kita harus dirawat dan kemudian dikembangkan. Dalam kehidupan keluarga saya dipercayakan dengan keluarga. Keluarga harus saya rawat dan keluarga saya harus saya kembangkan. Dalam bisnis yang saya diizinkan, yang Anda diizinkan untuk Tuhan taruh dalam kehidupanmu, itu dipercayakan kepada Anda, itu harus dirawat dan juga harus dikembangkan. Dan saya berani katakan bahwa itu merupakan pattern dan prinsip yang ada dalam seluruh firman Tuhan. Adam disuruh merawat tanah itu. Ishak, dia untuk merawat tanah yang diberikan Tuhan lewat bapaknya Abraham, dia harus menggali kembali sumur-sumur yang ditutup oleh musuh, supaya dia bisa mengembangkan apapun yang diberikan dalam kehidupan dia. Dan kemudian kita lihat bahwa kalau orang yang terlalu mudah melepaskan tanahnya, maka hidupnya menjadi susah. Kita melihat dalam Alkitab yang namanya Elimelech. Dia itu ketika ada kelaparan, dengan mudah dia tinggalkan hak warisnya. Dia pergi ke tanah Moab dengan istrinya Naomi. Dan kemudian dengan anaknya Mahlon dan Kilion. Dan kemudian matilah dia di tanah Moab. Kemudian anak-anaknya mati. Dan tinggallah Naomi dengan menantunya. Pada akhirnya menantunya satu namanya Ruth dibawa ke tanah perjanjian kembali, tetapi mereka telah kehilangan hak warisnya. Dan kemudian di situ karena pertolongan Tuhan lewat Boas dan sebagainya, maka mereka kembali mendapatkan milik pusaka. Dan karena saya rasa salah satunya karena Tuhan menghargai usaha itu untuk mendapatkan kembali milik yang Tuhan telah sediakan untuk keluarga itu, maka diizinkan Ruth untuk menjadi salah satu daripada nenek moyang Tuhan kita Yesus Kristus. Land is very important. Tanah itu penting sekali. Hatimu penting sekali. Kehidupanmu penting sekali. Keluargamu penting sekali. Dan itu sesuatu yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan, harus dirawat dan juga dikembangkan. Dan saya percaya itu merupakan salah satu destiny yang Tuhan berikan di dalam kehidupan semua orang, dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini saya nggak tahu, mungkin Anda berkata, ya Pastor, easy for you to say. Mungkin Pastor mengalami hal yang baik. Mungkin Anda berkata, saya berada dalam suatu hal yang dark sekali. Saya berada dalam sebuah masa pandemi di mana segala sesuatu gelap, segala sesuatu buram, segala sesuatu nggak kelihatan, segala sesuatu menjadi tidak menarik. Tanah saya jelek, Pastor. Tanah saya rusak. Tanah saya pernah saya izinkan batu demi batu berserakan, gak pernah saya bersihkan. Tanah saya banyak semak belukar. Oh, tanah saya gak kerawat. Saya terlanjur tanahnya rusak. Saya rasa tidak ada yang terlalu terlambat buat Tuhan. Dan saya rasa tanah jenis apapun dia ingin bermitra dengan kita supaya semua tanah kita menjadi tanah yang baik. Dan saya yakin sekali bahwa semua tanah punya potensi untuk menjadi tanah yang baik. Semua tanah, semua kehidupan Anda dan saya, semua hati kita, semua keluarga, semua pekerjaan punya potensi untuk menjadi tanah yang baik. Waktu saya ke Israel kira-kira 3 tahun yang lalu, kita memilih untuk gak tinggal di hotel yang baik di tepi Danau Galilea. Biasanya kami tinggal di hotel. Tapi saya bilang sama tour leader saya berapa bulan sebelum kita pergi, saya katakan bahwa saya mau kita nginap di kibbutz namanya. Kibbutz adalah perkampungan orang Yahudi, di mana di situ memang betul kita bisa tinggal di tempat tinggal di hotel seperti itu, tetapi juga di situ ada peternakan, ada pertanian, mereka mengusahakan hewan sendiri, mereka bercocok tanam sendiri, segala satu mereka bisa fasilitasi. Dan itu adanya di sebelah timur dari Danau Galilea berbatasan dengan Syria yang merupakan dataran tinggi Golan namanya, dataran tinggi Golan. Itu tempat ketika orang Israel mereka merdeka tahun 40-an, tahun 50-an, itu merupakan sebuah daerah yang berbahaya sekali. Karena sungguh-sungguh itu hanya jaraknya selemparan batu dari Syria. Dan banyak orang di sana yang gak suka sama mereka. Dan mereka memilih untuk ada di sana di tahun 50-an. Di mana mereka belum mempunyai kecanggihan seperti hari, mereka memilih di sana karena mereka menghargai bahwa ini merupakan tanah yang Tuhan berikan lewat nenek moyang mereka. Dan kemudian mereka mengusahakan tanah itu, mereka nanam begitu banyak hal. Dan di tanah yang tidak besar saya rasa, mereka mampu untuk tiap tahun bisa ekspor pisang sampai ke Amerika dan Eropa dan beberapa negara Asia. Can you imagine?
Israel tanah yang begitu tandus menurut saya. Mereka bisa usahakan sehingga bisa mengekspor begitu banyak hal. Dan kalau itu bisa, itu terjadi karena orang-orang itu mereka menghargai bahwa itu sesuatu yang dipercayakan dalam kehidupan mereka, harus mereka rawat dan kemudian harus mereka kembangkan. Kalau hari ini Anda melihat ya, ada namanya penanaman kembali hutan. Gurun-gurun banyak sekali yang ditanami. Anda tahu proyek yang paling besar hari ini adalah kembali menghijaukan gurun Gobi atas inisiatif pemerintah China. Gurun Gobi yang tadinya gersang luar biasa, nggak ada sesuatu pun hidup. Kalau sekarang Anda lihat satelit imagingnya, begitu banyak gambar yang dimunculkan dari satelit. Anda lihat perlahan demi perlahan, tahun demi tahun, maka yang tadinya gurun bisa berubah menjadi sebuah perkebunan yang sangat luas sekali, yang hijau sekali, sehingga sekeliling daerah itu yang tadinya panas terik sepanjang tahun sekarang mulai turun hujan demi hujan demi hujan dengan konsisten. Kenapa? Karena saya yakin sekali manusia diberikan sama Tuhan kepandaian untuk merawat apapun yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, jika itu terjadi, saya yakin sekali lagi dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, semua tanah punya potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan saya rasa sungguh ya, kita ada dapat kepercayaan begitu besar. Jangan sampai kita ini menyia-nyiakan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena seringkali case demi case dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan teman-teman saya sendiri, bahkan beberapa anggota keluarga saya sendiri, saya bisa bilang bahwa tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat orang yang kehilangan hal yang dipercayakan oleh Tuhan atau oleh otoritas di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita menjadi orang demikian. Dan kalau Anda merasa bahwa tanah Anda berbatu, tanah Anda penuh dengan semak belukar, kembali kepada Tuhan dan minta pertolongan dari Tuhan, minta pertolongan kepada orang sekeliling Anda, berbicaralah di dalam care group Anda, say you need help, saya perlu pertolongan. Banyak orang akan Tuhan utus untuk menolong Anda, untuk menjadikan tanah kehidupan Anda dan saya menjadi lebih baik. Dan seringkali saya melihat dalam kehidupan saya pribadi, tanah itu menjadi kurang baik untuk bisa ditanami, atau tidak banyak buah yang bisa bertumbuh karena saya menunda-nunda banyak hal supaya tanah itu bisa dirawat. Dan saya rasa untuk kita bisa mempunyai tanah yang baik, ini semuanya harus kita usahakan dengan sangat cermat sekali. Amsal 21 ayat 25 dikatakan si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan untuk bekerja. Dan seringkali yang merusak tanah hati saya bukannya hal yang besar. Seringkali hal yang merusak tanah hati saya adalah hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sepertinya sepele tapi nggak saya selesaikan dengan segera. Omongan-omongan kecil, gosip-gosip kecil, pikiran-pikiran kecil, gangguan-gangguan kecil, link internet kecil, segala rasa iri kecil, segala kemarahan kecil. Tetapi saya nggak urus, sehingga itu menjadi batu demi batu, semak demi semak yang bisa mengganggu pertumbuhan apapun yang baik yang Tuhan tadinya taruh di dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kembali, jangan pernah remehkan hal yang kecil, karena kalau kita biarkan apapun itu, yang positif maupun yang negatif, small is big. Every small things punya potensi untuk menjadi big things. Karena itu harus kita kelola juga hal-hal yang kecil yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan ya di Kidung Agung 2 ayat 15 dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga dirusak bukan sama hal yang besar, dirusak sama omongan yang kecil. Dirusak dari kebiasaan buruk yang kecil-kecil. Dirusak oleh segala macam prasangka yang kecil-kecil. Dirusak oleh segala macam amarah yang tadinya kecil-kecil. Oh, merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Dan saya yakin bahwa sesuatu yang luas, yang lebar, yang indah tengah Tuhan persiapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Usir hari ini segala macam rubah-rubah kecil itu. Dan izinkan dia
berbicara dan bekerja dengan seksama dan dengan leluasa di dalam setiap taman hati daripada kita semuanya. Dan hari ini Anda mungkin berkata, wah, hati saya tadinya pure loh pastor. Cuman ada orang nyampah sih di rumah saya. Ada orang ini yang betul-betul bukan salah saya. Karena yang berantakan itu bukan karena perbuatan saya. It's my father's fault. Papa saya yang begitu dulunya. Mama saya melakukan itu. Karena orang pernah nipu saya pastor. Karena itu saya merasakan saat ini duka cita. Saya merasakan saat ini gundah. Saya merasakan marah. Saya mengambil keputusan yang salah. Karena orang lain pernah mencederai perasaan saya. Apapun itu. Anda tahu rumah kami di Bandung itu di pinggir sungai. Dan di pinggir sungai itu tumbuh tanaman bambu. Yang itu saya rindang baik kalau musim terlalu panas, hari terlalu panas, maka rumah saya cenderung teduh karena begitu banyak pohon-pohon yang tinggi di sekelilingnya. Tapi Anda tahu kalau musim panas lama sekali, pohon bambu itu ketika terkena angin, maka banyak daun-daun bambu kering yang berterbangan. Berterbangannya kemana? Berterbangan masuk di dalam pekarangan rumah saya. Apa yang mau saya katakan? Apakah saya bisa katakan bahwa ini bukan salah saya. Ini semuanya karena pohon-pohon bambu liar itu yang menyebabkan daun-daunnya yang kering masuk dalam pekarangan saya. Saya nggak bikin kotor, saya nggak jorok, saya orangnya bersih, saya orangnya rapi. Tapi bukan karena salah saya. Itu semuanya karena angin yang membawa daun-daun bambu yang tidak beraturan, yang berantakan masuk ke rumah. Saya mau kasih tahu Anda ya, bahkan kalau Anda niat nanam gandum, si musuh pun bisa datang malam-malam dan menyebar benih lalang. What are you gonna do? Sekarang kan yang perlu saya perhatikan, yang Anda perhatikan, itu kan kebunmu. Kalau memang itu kebunmu, jangan salahin siapa-siapa. Ambil sapu, ambil pengki, bersihkan. Kenapa saya harus bersihkan? Itu bukan salah saya. Karena itu kebunmu. Karena itu hatimu. Karena itu hidupmu. Karena itu keluargamu. Karena itu pekerjaanmu. When it's messy, clean it. Kalau memang itu kotor, bersihkan. When it's broken, fix it. Kalau memang rusak, betulin. Kenapa? Because it's your land. Karena itu tanahmu, itu hatimu, itu hidupmu. Itu yang Tuhan percayakan untuk Anda rawat, untuk Anda kembangkan. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan masa lampau, jangan salahin engkongmu, ayahmu, ibumu, saudaramu, keadaanmu, orang lain. Fix it. Betulin, beresin, bersihin, because it's yours. Tuhan yang taruh mandat dalam kehidupan Anda, you fix it. If you can see it, you fix it. Kalau Anda bisa melihatnya, maka Anda betulin, Anda rapihin, Anda beresin. Dan hari ini, kalau memang Anda mau kehidupan kita berubah, maka Anda mulai bekerja dan kemudian berhenti untuk komplain. Kenapa? Karena saya yakin sekali ketika kita hanya komplain dan tidak melakukannya, maka makin lama makin menumpuk sekali. Makin lama makin banyak hal yang tidak bisa kita taruh dalam ruang hati kita. Ada satu orang, dia adalah seorang yang baik, dan kemudian dia tiba-tiba terima surat dari seorang lawyer. Dan kemudian lawyer ini berkata, wah selamat. Karena ada paman kamu meninggal beberapa bulan yang lalu dan kemudian dia menulis surat wasiat. Kamu diberikan sebuah kecil lah, sebuah kapal pesiar yang kau bisa pakai di kota mereka dekat dengan danau yang menjurus kepada laut. Dan kemudian kamu bisa pakai ini dalamnya ada kamar mandi, ada dapur, yang cukup mewah. Dan kemudian dia senang sekali dong dikasih kapal pesiar. Dan kemudian dia katakan baik kirim ke sini. Kemudian ketika dikirim, ternyata dia punya driveway, dia punya jalan menuju garasi dia nggak muat karena terlalu banyak barang di situ. Terlalu banyak barang yang nggak kepake, banyak segala macam hal yang dulu dia pernah bisa gunakan saat ini bergeletakan aja. Kemudian dia buka garasi dia, nggak bisa masuk apapun juga karena isinya penuh dengan barang-barang berbagai macam hal yang sebetulnya sudah tidak terpakai.
Sehingga dia kemudian minta izin kepada city, minta izin kepada kota untuk bisa menaruh yah itu yang bisa ditarik dengan truk. Dia taruh yahnya itu di pinggir jalan. Boleh nggak parkir sebentar? Saya perlu waktu 3 minggu untuk membersihkan rumah saya, driveway-nya, untuk jalan masuk ke dalam garasinya, supaya saya nantinya bisa taruh perahu itu di tanah saya sendiri. Dan kemudian kota mengizinkan, dia membayar denda sekian sehingga kapal itu boleh diparkir di pinggir jalan. Dan kemudian dia mulai beresin garasinya, dia mulai beresin kebun dia. Dia punya yard, dia punya driveway. Dan kemudian apa yang terjadi setelah beberapa hari, ketika dia bangun, lihat di jendela, kapal itu hilang sehilang-hilangnya. Rupanya ada orang lihat ini kapal bagus luar biasa diparkir di pinggir jalan. Mungkin mereka pakai truk atau apapun dan kemudian mereka tambatkan, mereka bawa kabur. Wah, dia panik sekali, dia telepon polisi dan sebagainya, lama sekali nggak ketemu. Dan dalam beberapa minggu, kapal yang mewah itu diketemukan sedang tertambat karena menghantam karang di sebuah pulau yang nggak jauh dari kota dia. Ternyata yang mencuri itu pengen bawa yah ini entah kemana, karena kurang mahir mengemudikan yah ini, mereka menabrak karang, orangnya kabur. Tapi dari boat yang sangat bagus, sangat mewah, sekarang rusak, bolong, gak bisa dipakai. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena barang yang bagus gak bisa masuk ke tanah dia, karena tanahnya penuh dengan sampah. Hari ini saya mau katakan kepada kita, kepada saya sendiri, saya memperingatkan diri saya. Banyak hal yang mungkin Tuhan pengen masukkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Gak bisa masuk karena banyak sampah. Banyak hal yang gak penting, banyak hal yang gak nyambung, banyak hal yang kalau kita mau beresin, maka yang bagus itu bisa masuk. Saya rasa tugas kita bukan mikirin buah, tapi tugas kita adalah memikirkan tanah hati kita. Karena semua yang sehat pasti bertumbuh dan berbuah. Seringkali orang Kristen doa sama Tuhan, Tuhan aku minta buah. Tapi Tuhan seringkali ngingetin kita, perhatikan bukan hanya buahnya, perhatikan tanah. Because everything that's healthy will grow. Apapun yang sehat pasti akan bertumbuh dan berbuah. Dan saya rasa hari ini Tuhan ingin kita supaya ada diligence dan bukan negligence. Tuhan pengen kita menjadi orang yang rajin, bukan menjadi orang yang ceroboh, dan bukan menjadi orang yang betul-betul tidak peduli sama milik pusaka yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, dan biar kita menyadari bahwa sesungguhnya disiplin itu, komitmen itu telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Church, ayo sama-sama minggu ini kita berubah. Kalau kita tahu bahwa kita telah ditetapkan Tuhan destined untuk perkara yang besar, jangan sampai mau kesandung, keserimpet dengan perkara-perkara yang kecil. Mari kalau kita tahu kita memang destined, kita memang telah ditunjuk Tuhan untuk mempunyai buah yang besar, panggilan yang besar dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau beresin tanah hati kita. Sehingga sungguh terjadi 160 dan 30 kali lipat. Dan hari ini saya yakin sekali bahwa di tengah itu semuanya, saya mau katakan sekali lagi, di tengah usaha kita merawat tanah kita, taking my ground, merawat kebun hati ini, di tengah-tengah itu semuanya Tuhan selalu berbisik dan berbicara kepada kita. Karena Dia dekat, karena Dia tidak mau dipisahkan dengan kehidupan Anda dan saya. Kenapa saya tahu kalau Dia itu dekat? Karena tadi telah kita baca di Matius 13 ayat yang ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan di sini saya bisa imani every step of the way. Waktu saya meneliti, membangun, merawat dan menumbuhkan taman hati saya, di situ Dia selalu mengucapkan dan membisikkan perintah-perintah rahasia, hikmat-hikmat yang benar, supaya saya bisa melakukan dengan baik. Dan Dia tidak mau terpisah dengan kita, Dia mau bersama-sama dengan kita.
Saya mau akhiri dengan sebuah encouragement, sebuah semangat ya, kepada jemaat di Jabodetabek dan kota-kota semua yang mendengarkan. Saya mau ambil dari ayat-ayat yang sangat terkenal dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Mengatakan begini, untuk Anda berkata, "Pastor, saya ngerasa sendirian banget loh merawat tanah ini, merawat keluarga saya, merawat keluarga dan pekerjaan saya. Saya kadang-kadang merasa lonely, saya nggak tahu apakah yang saya lakukan benar." Hei, Tuhan bersama dengan engkau. Kami berdoa untuk Anda semuanya. Di Roma 8:38 mengatakan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." He keeps whispering. Dia terus berbisik, dia terus berbicara, dia terus memberikan hikmat. Ayo, ini caranya untuk kamu merawat tanahmu. Ini caranya untuk engkau merawat kebunmu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan di Wahyu berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Dan hari ini kalau saya melihat tadi, indah sekali Paulus menulis kepada Roma, bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Hari ini begitu banyak orang di dunia yang, "Pastor, boro-boro mikirin tanah segala macam." Hati saya, hari demi hari saya khawatir. Berita tentang COVID, tentang resesi, tentang depresi, tentang isolasi melanda dunia. Betul. Apakah saya ada rasa takut terbersit dari waktu ke waktu? Secara jujur saya akui ada. Dan bohong kalau orang berkata hidupnya tanpa takut, bohong sekali. Tapi mari sama-sama kita menjadi orang yang memegang firman Tuhan. Whose report shall you believe? Kabar-kabar dari siapa yang mau engkau percaya dalam hidupmu. Dan kalau izinkan saya dengan memakai pola yang dipakai oleh Paulus 2000 tahun yang lalu kepada jemaat di Roma, izinkan saya untuk memakai kata-kata ini untuk bisa kita aplikasikan dalam keadaan kita hari-hari ini. Dan kalau dari Roma 8:38, izinkan saya untuk bisa mengutipnya sedikit dengan referensi beberapa kata-kata yang saya berikan. Kalau saya bisa membaca untuk kehidupan saya hari ini seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik hidup maupun mati, bahwa baik virus maupun vaksin, baik reaktif maupun non-reaktif, bahwa baik online maupun onsite, bahwa baik bangkit maupun pilot, baik sehat maupun kiamat, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kalau Anda setuju dengan kata-kata saya, Anda bisa type di chat daripada YouTube Anda, "Saya tidak terpisahkan dari Yesus." Agree church? Sama-sama chat, "Saya tidak terpisahkan dari Yesus." Yuk kita berdoa ya. Bapak Surgawi, kami ucap syukur karena Engkau hadir, Engkau berkuasa, dan Engkau memberikan mandat yang jelas, panggilan yang jelas, destiny yang jelas, tugas yang jelas, supaya kami adalah orang-orang yang merawat kebun dan tanah yang Tuhan percayakan. Bahkan mulai dari zaman Adam, Engkau menyuruh mereka untuk mempunyai dominasi dan otoritas atas apapun yang Tuhan berikan atas umat manusia. Itu hati kami, hubungan kami dengan Engkau, keluarga kami, pekerjaan kami semuanya. Ajar kami untuk jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bahwa ketika kami dipercayakan, maka tanah yang diberikan akan kami rawat dan kemudian akan kami kembangkan. Di tengah itu semuanya Tuhan, ajar kami untuk memperhatikan hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil bisa berbuah menjadi hal yang besar. Yang baik, yang buruk, biar Tuhan berikan kami hikmat untuk bisa membedakan dan membuat keputusan yang benar. Aku berdoa untuk semua jemaat Tuhan hari ini, apapun keadaan mereka, yang sakit menjadi sembuh, yang beban berat mendapatkan kelegaan. Biar umat Tuhan diberkati luar biasa, terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, apapun yang dipegang berhasil. Dan kami nyatakan hari ini Tuhan, lewat perjamuan kudus kami diingatkan bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, nama Tuhan dipermuliakan, in Jesus name. Okay church, have a great Sunday with your cell groups. Punya hari yang begitu dahsyat dengan care group Anda semuanya. Happy Sunday and God bless us all.